Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer menyambut kita semua yang ada di tempat ini dan yang menyaksikan tayangan ini pada malam hari ini dalam acara Praise and Worship dari Tanjung Enim. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang perbuatannya sungguh ajaib di dalam kehidupan kita. Maka daripada itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan, sebab Engkau besar ya Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin, katakan dengan iman, tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kerendahan hati, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang patut kita puji dan sembah. Mari kita mau katakan pujian kita sekali lagi. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Naikkan pujian kami pada malam Ku hari. angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sekali katakan dengan iman, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, Benar ya Tuhan. tiada seperti Engkau. Katakan dengan sungguh, tiada yang seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau. Benar ya Tuhan Yesus. Seperti pujian kami yang mengatakan bahwa tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Dengan segala perbuatanmu yang besar dan ajaib. Kami merasakan dalam seminggu ini bahwa perbuatan Tuhan dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau dalam pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan acara demi acara ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang boleh bertata di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada. Tentunya kebesaran Tuhan sebagai orang percaya telah nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Malam hari ini satu pujian yang sangat-sangat memberkati saya secara pribadi dan tentunya juga Bapak Ibu yang ada di rumah dan juga yang ada di tempat ini, bahwa lagu ini mengatakan bahwa Tuhan
Tuhan adalah kekuatan dan mazmurku. Amin. Ya benar sekali, ini adalah pujian syukur kita kepada Tuhan. Amin. Iya, dalam situasi kondisi pandemi pada saat ini banyak sekali orang-orang percaya yang kehilangan harapan, kehilangan tempat perlindungan. Tetapi lagu ini mengingatkan untuk kita semua bahwa Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Ya. Benar sekali. Namun pertanyaan pada kita sebagai orang percaya, apakah semua orang mampu mengatakan ketika dalam kesulitan, dalam keterpurukan, dalam duka cita mampu mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah kekuatanku. Malam hari ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya ada sukacita besar sekalipun dalam keadaan sedih, dalam keadaan tidak mampu. Tapi kita mengatakan bahwa Tuhan adalah kekuatan Amin. dan mazmurku. Amin. Mari kita bersukacita bersama, bersorak-sorak untuk Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, Tuhan kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersama-sama, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi kita kenaikan pujian ini. Kita ekspresikan bahwa Tuhan adalah penolong kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita sudah menaikkan ucapan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah, bahkan kita di tempat ini, mari kita menyembah Tuhan. Ada satu lagu yang memberkati saya dan yang membuat saya juga bertanya, siapakah yang paling berharga di dalam kehidupan kita? Siapakah dia yang teristimewa? Iya, tentu saja ketika disuguhkan dengan pertanyaan siapa yang menjadi
seseorang yang paling berharga dalam kehidupan kita, yang paling utama di dalam kehidupan kita? Tentu saja jawabannya adalah Yesus Kristus sendiri. Sedikit menyaksikan tentang kehidupan saya di tempat ini. Selama 2 tahun lebih Tuhan membentuk saya di tempat ini. Ada begitu banyak sekali perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang tidak dapat terselami oleh akal dan pemikiran saya. Tetapi hari ini saya mau mengajak kita semua yang ada di tempat ini dan yang ada yang menyaksikan tayangan ini pada malam hari ini, bahwa Yesus adalah permata hati kita. Yesus adalah sosok pribadi yang paling berharga dalam kehidupan kita. Mari kita menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita, bahwa hanya Engkaulah Yesus permata hati kami, yang sangat berharga dan istimewa dalam kehidupan kami. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati, Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. dunia tak dapat Dunia tak dapat menggantikanmu. kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita menyembah Tuhan. Kasih Tuhan. Sungguh baik, sungguh mulia Engkau Tuhan. Kalau ku cari damai
ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temukan di dalam Yesus. Amin. Kita menaikkan pujian ini. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari damai, Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia, hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia, hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. sekali lagi, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, Bersama Dia, hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia, hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita berdoa. Luar biasa lagu ini. Kalau ku cari damai, hanya ku temukan di dalam Yesus. Terima kasih penulis lagu yang menginspirasi sampai hari ini. Tuhan, kami butuh damai, siapapun dia, butuh ketenangan untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih, kami mau menikmati firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Luar biasa firman-Mu. Kami mau menikmati firman itu pada malam hari ini. Bersama dengan saudara-saudara hamba dimanapun mereka berada hari ini. Mungkin mereka sendiri, mungkin mereka sedang bergumul,
Mungkin mereka sedang sakit, mungkin sedang terpapar, mungkin sedang dalam keletihan, kegalauan. Biarlah kekuatan firman Tuhan ini menjangkau hatinya, menjangkau pikirannya. Terima kasih. Berkati kami semua dalam menikmati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Sengaja kami membuat suasana pada malam hari ini dalam acara Praise and Worship. Dalam suasana yang lebih ke family altar. Kalau dalam bahasa gereja mungkin disebut kebaktian keluarga. Tapi apapun namanya, biarlah segala pujian hormat hanya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada malam hari ini menjadi bagian kita. Yuk kita nikmati tema pada malam hari ini dari Mazmur 62. Mari Mazmur 62, silakan kita menikmati firman Tuhan. Di Alkitab saya halaman 618. Saya akan membacakan untuk saudara semua ada di tempat ini. Mazmur 62 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima ya. Ayat 1 sampai ayat kelima. Saya baca ya. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian. Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Suatu tulisan yang diyakini adalah sebuah pengalaman Daud dalam sejarah hidupnya. Ketika dia berkata, hanya dekat Allah saja. Saudara bayangkan kalau dia berkata, hanya dekat Allah saja. Wow, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya dekat Allah saja. Saya yakin pasti si pemazmur bernama Daud yang sangat terkenal itu. Dia sangat tahu ketika dia menulis ini. Ketika dia membuat ini semacam konklusi dalam kehidupannya. Bahwa di sekitar dia ada banyak orang-orang, ada banyak hal yang membuat dia insecure. Yang membuat dia terjatuh. Yang membuat dia terhempas dari kedudukannya. Saudara tahu, kita coba cek. Bagaimana perjalanan hidup seorang Daud. Dia dikejar-kejar Saul. Dia pernah lari ke Nob. Tempat para imam loh. Yang bagi Daud itu adalah tempat pelariannya dari Saul. Tempat di mana para imam. Tapi para imam itu pun bertanyakan dia. Kenapa kau datang ke sini? Kenapa sendiri? Mana pasukanmu? Ada pasti masalahmu dengan engkau sendiri. Atau dengan Saul atau dengan siapa saja. Kemudian saudara tahu bahwa dari waktu ke waktu dia juga pernah melarikan diri ke tempat musuhnya, itulah Filistin. Bayangkan betapa tidak ada lagi tempat bagi seorang Daud untuk melarikan diri sampai dia ke tempat musuhnya. Apa dia tidak tahu bahwa dia pernah membunuh pahlawan Filistin yang bernama Goliat? Apakah Daud tidak pernah tahu bahwa dia pernah membunuh 200 orang hanya untuk melamar seorang putri raja Filistin? Apakah orang Filistin tidak tahu bahwa Daud ini adalah musuh terbesarnya? Pasti Daud tahu. Tetapi nampaknya tidak ada lagi tempat. Ke tempat musuh pun dia berani. Karena saking tidak ada lagi tempat bagi dia untuk melindungi dirinya. Dan kita tahu di hadapan Raja Filistin itu, di hadapan orang-orang Filistin, sampai dia pura-pura gila. Sampai dia pura-pura gila. Sudah tidak tahu lagi mau buat apa. Dalam perjalanan itu, dia menulis, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tidak cukup sampai di situ. Dalam pengalamannya sebagai raja, kita tahu ada banyak yang mengecewakan dia. Amnon, anak kandungnya, memperkosa adiknya Tamar. Kemudian Absalom membunuh Amnon. Dan kemudian Absalom
hampir merebut kekuasaan Daud dan akhirnya Daud melarikan diri bersama dengan pegawai-pegawai istana. Bayangkan betapa ternyata di Yerusalem, di kerajaannya pun Daud pernah mengalami masa-masa yang sulit dan tidak ada yang nyaman bagi dia. Benar kata lagu tadi ya, kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Daud tahu, maka dia simpulkan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Emang apa saja sih yang membuat hidup ini tidak nyaman, tidak tenang? Suatu ketika ada seorang pernah berpacaran. Pria ini ditinggalkan oleh pacarnya yang sudah dia cintai selama 3 tahun. Dan hampir menikah. Kemudian putri ini pergi meninggalkannya. Kemudian putra itu katakan, sayang, kalau kau meninggalkan aku, melupakan aku tidak apa-apa. Kalau kau lebih mencintai dia tidak apa-apa. Tapi suatu saat, kalau kau tidak nyaman bersama dia, ingat nomor WA saya masih yang lama. Kenapa? Karena pria itu tahu, sesungguhnya engkau nyaman di dekat saya. Dan aku memberikan kenyamanan bagimu. Dia pastikan itu. Apa yang membuat pengalaman Daud, kita lihat persoalan pergumulan yang yang diungkapkan dalam Mazmur pasal 62 ini. Ketika dia berkata ayat 2 dan 3 hanya dekat Allah saja, hanya dialah, nanti ini menjadi core. Tapi mari kita lihat dulu persoalannya. Kemudian pada ayat yang keempat dikatakan, berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Ayat yang kelima, mereka hanya bermaksud menghempaskan dia. Wow. Ada musuh-musuh, ada orang-orang yang berusaha meremukkan, menghempaskan, menghancurkan Daud. Menghancurkan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Bahkan menurunkan dia dari tempatnya yang tinggi, dari tempatnya yang nyaman. Ada usaha banyak orang, ada situasi yang membuat anak-anak Tuhan itu, orang-orang percaya itu terhempas. Katakan saja, hasil rapid test. Hasil rapid test aja. Ketika 2 garis itu kelihatan, orang-orang sudah langsung hilang semua kenyamanan. Hanya melihat 2 garis itu saja. Bahwa tandanya ketika seseorang itu rapid antigen. Langsung pas hilang damai sejahtera, hilang sukacita. Semua pikiran kemana-mana. Karena pengalaman-pengalaman kita tahu ada banyak orang yang terhempas. Bukan hanya terpapar, tapi remuk, hancur hatinya. Kami tinggal di Tanjung Enim, seperti Bapak Ibu tahu, di kota yang kecil ini. Hampir setiap hari kami mendengar dari kantor itu bunyi sirene dari ambulans. Yang kita tahu bahwa bunyi sirene itu bermacam-macam ya. Ada itu yang kencang, itu artinya ada orang yang perlu ditolong, jadi berikan jalan. Tapi ada kalau sudah bunyi yang panjang itu aduh itu pasti ini meninggal nih sudah. Itu pasti ambulans itu meninggal kan begitu ya. Setiap hari saya baru tanya di kota kami di Tanjung Enim, ada seorang dari anggota Babinsa katakan 4-3, ya memang tidak dari 4-3 setiap hari itu tidak selalu ada karena COVID dan lain sebagainya. Itu sudah membuat kita tidak nyaman. Itu sudah membuat orang kehilangan damai sejahtera. Apalagi ada musuh seperti yang dikatakan. Daud tentu tidak tahu ada COVID kan begitu ya. Tetapi ada banyak hal. Entah musuh, entah apa saja pun. Yang bersiap menjatuhkan, menghempaskan, meremukkan iman kita. Meremukkan keyakinan kita. Meremukkan rasa confidence kita mengikut Tuhan. Akhirnya kadang-kadang bukankah ada banyak orang bertanya, why Tuhan? Kenapa? Kok sampai begini Tuhan? Kok harus begini Tuhan? Bukankah aku sudah banyak berdoa? Kenapa? Dan pertanyaan demi pertanyaan ini adalah sesuatu yang tidak gampang dijawab. Tapi hari ini, yuk kita lihat kenapa sampai Daud, yang mungkin pengalamannya tidak sama seperti kita, tidak sama seperti saudara, yang mungkin pengalaman Daud itu jauh lebih berat.
dia harus tersingkir dari bangsanya. Bangsa yang dia bela, dia harus melarikan diri ke Filistin. Dia harus tersingkir dari keluarganya karena dikejar oleh anaknya. Dia harus tersingkir dari tahtanya yang diberikan Tuhannya kepadanya. Dia harus tersingkir dari Yerusalem, kota damai itu, kota yang dijanjikan oleh Tuhan, kota yang diberikan Tuhan. Dan itu bisa terjadi, dia tersingkir dan terhempas dari semua itu. Bisa terjadi loh. Ada banyak orang tersingkir dari keluarganya, akhirnya jauh karena perceraian, karena ekonomi, dan apa saja pun bentuknya. Dia jauh, dia terjatuh. Tapi hari ini dari semua pengalaman itu, akhirnya Daud menyimpulkan hanya dekat Allah saja. Ingat, begitu gampangnya dan sederhananya kita menafsirkan hanya dekat Allah saja. So, artinya tidak ada tempat lain. Tidak ada tempat lain yang lebih nyaman daripada Allah. Tidak ada tempat lain yang menjanjikan kenyamanan. Lebih nyaman daripada Tuhan itu sendiri. Tidak ada tempat lain. Tidak ada keadaan lain. Mungkin kita acap kali mengumpulkan aset, harta dan sebagainya. Tidak apa-apa. Tidak ada yang salah di sana. Tapi ingatlah pengalaman Daud. Hanya dekat Allah saja. Kadang-kadang ada seorang wanita berkata, semua pria sama. Semua pembohong, penipu. Kenapa? Karena dia banyak dikecewakan. Sekali dikecewakan. Apalagi kalau ada kadang-kadang wanita sudah mau tukar cincin. Atau sudah tukar cincin. Tiba-tiba tidak jadi. Kecewa dan sebagainya. Pasti kesimpulannya setelah berkali-kali dikecewakan dia mungkin berkata, semua pria sama saja. Tapi hari ini Daud katakan hanya dekat Allah saja engkau nyaman. Why? Kenapa? Itu menjadi perenungan kita. Kenapa pemazmur katakan berani berkata hanya dekat Allah. Bukan tahtanya, bukan familynya, bukan kekuasaannya, bukan Yerusalemnya, bukan tempatnya. Tapi Allah. Yuk kita lihat. Pada ayat yang kedua itu dikatakan begini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Daripada dia keselamatan. Karena di tempat lain itu bisa membuang engkau. Karena di tempat lain itu bisa membawa kepada engkau pada kegelapan, kepada kesesatan, kepada kemurkaan. Tempat lain itu selain Tuhan, maka saya mau pastikan selain Tuhan Yesus, He is the only one. He is the only way. Selain dia, pastikan malam ini bahwa tempat-tempat itu, jalan-jalan itu membuat engkau sampai kepada jalan buntu. Maka begitu jelas dia berkata, I am the light, I am the way. Saya jalan, saya terang, saya roti hidup itu. Maka di luar dia hanya ada kebuntuan itu. Di luar dia ada kegelapan. Maka sejak awal pemazmur Daud sudah memastikan itu. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Why? Kenapa dia tenang? Kenapa dia nyaman? Kenapa dia secure? Kenapa begitu tidak takut? Itu nyamannya. Nyaman, damai, tenang. Kan begitu kan? Kenapa? Karena dikatakan daripadanya lah keselamatanku. Kalau Tuhan adalah pribadi yang pasti memberikan keselamatan kepada kita. Kenapa engkau beralih kepada orang lain? Ada satu orang meninggalkan imannya. Ada satu orang meninggalkan imannya. Tetapi orang itu menjadi orang yang membenci saudara-saudaranya. Membenci keluarganya. Saya pastikan kalau keyakinanmu itu justru membuat engkau hidup dalam kebencian. Hidup dalam penipuan. Hidup dalam kebohongan. Maka keyakinanmu atau yang kau yakini itu something wrong. Kalau itu membuat engkau tidak lebih baik. Tapi Daud tahu bahwa Allah membuat dia lebih nyaman, membuat dia lebih tenang. Kenapa? Karena daripadanya lah keselamatanku, masa depanku, masa kiniku. Yang kedua, saya sangat
menikmati sekali bagian ini. Yuk kita lihat di Alkitab saudara, lihat. Ayat yang ketiga. Hanya dialah gunung batuku. Hanya dialah gunung batuku. Saudara tahu bahwa konteks peperangan, konteks bangsa-bangsa yang Tuhan pakai kadang-kadang satu untuk menghukum bangsa yang lain, bahwa gunung batu adalah tempat perlindungan. Jelas? Gunung batu tempat perlindungan. Hanya dialah perlindunganku. Di tempat lain aku hancur. Di tempat lain aku diserang. Di tempat lain aku habis. Hanya dialah tempat perlindunganku. Hanya dia batu perlindunganku. Gunung batuku dikatakan. Itu adalah tempat perlindungan. Oh, gunung batu itu menghalangi semua serangan. Saya ada melihat sebuah tontonan sekolah minggu yang sangat indah sekali. Drama drama kartun. Bahwa ketika ada seorang dilemparin. Begitu ya, dilempari pakai batu, tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri di depan orang itu, dan orang itu di balik Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus yang dilemparin begitu dalam profilnya begitu. Artinya apa? Daud tahu bahwa gunung batu yang paling kuat, yang paling kokoh itu adalah Tuhan. Rumah kita yang kokoh pun acap kali bisa membuat kita hancur. Keluarga kita yang kita impikan menjadi tempat kita mengadu, tempat kita berlindung pun acap kali kita tidak bisa andalkan. Jabatan kita itu pun kita tidak bisa andalkan. Daud tahu bahwa Tuhan itu adalah gunung batuku, perlindunganku. Saudara tahu di mana kita mau berlindung? Suatu ketika kita bercerita tentang COVID-19. Kita memakai masker 2 lapis. Dan ada yang 3 lapis, ada 4 lapis. Kita harus menjalankan prokes. I know it. Saya tahu itu. Kita harus menjalankan prokes. Tapi nobody knows kan. Tidak ada yang tahu ketika sebentar saja terbuka dengan katanya saya bukan ilmuwan, saya tidak kedokteran, tapi berita-berita yang kita katanya begitu kuatnya delta itu dalam waktu hitungan berapa detik dia bisa gitu. Pernahkah kita tidak sadar bahwa kita tidak sengaja membuka dan lain sebagainya masker kita? Mungkin pernah. Tetapi saudara tahu, sekuat apapun kita melindungi diri kita, mari kita belajar juga bahwa Tuhan adalah gunung batu, perlindungan kita. Dia adalah pelindung kita yang paling kokoh. Dia yang paling kuat. Yang lain itu bisa menghancurkan kita. Yang berikutnya, pemazmur katakan begini. Selain gunung batu, dia katakan begini. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku. Indah sekali. Kota bentengku. Kota benteng itu bukan hanya sebuah perlindungan saudara. Tetapi kota benteng itu membuat warganya nyaman. Membuat warganya tenang. Membuat warganya it's okay. Ada serangan. Tapi dia tahu di sana ada benteng. Ada benteng yang kuat. Yang menahan serangan itu. Maka Daud katakan. Dialah selain gunung batu. Kota bentengku. Yang membuat aku nyaman. Seperti yang saya katakan tadi. Dari Yerusalem. Dia pernah tersingkir oleh anaknya sendiri. Bangsa yang dia bela, bangsa yang dia agungkan ketika mengalahkan Filistin, bangsa yang di hatinya, bangsa yang di hatinya Daud itu tidak ada yang bisa mengalahkan bangsanya, bangsa Israel yang bagi dalam pemikirannya itu adalah umat pilihan Tuhan dan jelas itu bagi Daud. Tetapi dia pun pernah tidak punya tempat di hati bangsanya. Di hati umatnya. Kenapa? Karena banyak peristiwa. Maka Daud katakan, dialah kota benteng kita. Di sana kita nyaman. Di sana kita paling nyaman. Daud mengajar kita pada malam hari ini bahwa Allah itu kota benteng yang paling kokoh.
Maka wajar ketika dia berkata, hanya dialah gunung batuku, hanya dialah hanya dialah tempat aku yang paling tenang, hanya dekat Allah saja paling aku tenang. Karena apa? Dia kota benteng. Kota benteng. Luar biasa. Ketika saya merenung itu Tuhan, saya tahu bahwa ada saatnya orang-orang yang saya cintai pun akan meninggalkan kita kelak. Ada saatnya orang-orang yang kita asuh, ada saatnya orang-orang yang kita sayang, ada saatnya orang-orang yang kita bina, ada saatnya orang-orang yang kita percayai, ada saatnya orang-orang yang kita sayangi pun tidak membuat nyaman. Percaya saudara. Maka pemazmur katakan, dia kota benteng. Dia yang membuat kita nyaman. Dekat dengan dia. Dekat dengan dia. Raih teks suci ini. Raih firman-Nya. Bawa firman itu berbicara dalam hatimu. Raih firman itu berbicara hari lepas hari dalam hatimu. Pada waktu engkau ada masalah, dekat padanya, bawa padanya. Mungkin saja engkau kalah. Sepertinya kalah. Mungkin saja engkau terhempas. Mungkin saja dalam kacamata dunia engkau jatuh. Tapi engkau tidak sampai tergeletak. Mungkin saja suatu kelak bahwa dalam catatan sejarah bahwa kita pernah gagal. Tapi ada Allah yang mengangkat kita dengan tangan. Maka tidak salah Daud berkata pada malam hari ini, dia kota bentengku. Amin saudara, dia kota benteng. Dia kota bentengmu. Dia yang membuat engkau nyaman. Orang di sekeliling, waduh, coba baca ayat yang kelima ya. Ini paling parah ini luar biasa parah sekali. Mereka, orang-orang ini ancaman tadi, mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Jahat nggak? Jahat nggak? Mulutnya memberkati tapi hatinya mengutuki. Artinya bahwa di sekeliling Daud ada orang-orang munafik yang secara perform dia tidak mampu membedakan. Ini dari kelihatannya kok memberkati. Tetapi waktu dalam perjalanan waktu ternyata Daud tahu bahwa orang itu mengutuki Daud. Why? Pada waktu dia menyingkir ada orang-orang yang tidak bersama dengan dia. Ada orang-orang yang tidak mau bersama dengan dia. Hampir-hampir saja Daud mungkin bisa terpesona dengan mulut, dengan perkataan ada banyak orang. Tapi dia tahu, akhirnya dia tahu bahwa orang bisa mulutnya manis. Begitu sadisnya di sekeliling. Kenapa? Maka akhirnya Daud katakan, dia kota bentengku, di sana aku nyaman karena Tuhan tidak pernah ingkar janji, karena Tuhan tidak pernah tidak berintegritas, karena apa yang dikatakannya itu yang dilakukannya, itu di hati Tuhan. Karena kalau dia memberkati. Manusia bisa tidak memiliki integritas. Beda di mulut, beda di hati. Beda di luar, beda di dalam. Seperti itu. Ada banyak orang-orang yang munafik dalam kehidupan Daud. Tetapi dia berkata, engkau Tuhan tidak seperti itu. Engkau kota benteng yang membuat aku nyaman, yang membuat aku seolah-olah dalam perjalanan kita tahu dalam Injil begitu banyaknya. Sampai-sampai ada pernah seorang sakit yang pendarahan. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya. Bayangkan jubahnya, ini katakanlah ini bicara iman. Tapi kalau kita berbicara bukan soal iman perempuan itu, dia tahu betapa powerful hidupnya Tuhan itu, betapa powerfulnya hidup Kristus itu, betapa hebatnya hidup yang jubahnya memiliki power yang mampu menyembuhkan. Wajar, jauh sebelum perempuan itu, Daud berkata, engkau kota bentengku, aku nyaman dekat engkau Tuhan. Aku nyaman dekat engkau Tuhan. Hanya dekat Allah saja. Amin. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Katakan dalam imanmu malam ini, Tuhan, hanya dekat engkau saja.
Bukan berkata bahwa orang-orang di sekitarku tidak berguna bagi saya. No. Tidak. Tapi pastikan bahwa Tuhan lebih dari mereka. Bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Bukan engkau mau berkata suatu kelak ini pasti mengecewakan saya. No, saya tidak berkata demikian. Tapi pastikan dalam dirimu bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan engkau. Dia kota benteng. Dia bukan hanya batu perlindungan. Dia bukan hanya keselamatan. Tetapi tempat di mana engkau dalam perjalanan hidup di dunia ini nyaman, tenang. Apapun yang kita hadapi. Lembah kekelaman, air mata, kita tenang bersama dia ya. Saya tahu bahwa perjalanan kita menghadapi COVID, persoalan ekonomi mungkin belum selesai. Tapi malam ini kita berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pada malam hari ini. Engkau tahu bahwa betapa tidak mudahnya kami menikmati ketenangan selama perjalanan dalam dunia ini. Betapa banyaknya hal yang membuat kami tidak nyaman Tuhan. Ekonomi, kesehatan, masa depan anak-anak, kesehatan cucu. Kadang-kadang membuat kami banyak ketakutan. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan hikmat bagi kami melalui pemerintah, melalui banyak cara. Kami berdoa Tuhan, supaya kami juga menikmati ketenangan itu, kenyamanan itu. Bukan hanya keselamatan, bukan hanya perlindungan. Tetapi hari demi hari kami berjalan dalam ketenangan karena bersama dengan Tuhan. Karena Engkau kota benteng kami. Terima kasih Tuhan. Apabila Engkau temui ada saudara-saudara saya yang sedang mengikuti acara ini. Mungkin hari ini atau besok, minggu depan, bulan depan. Dan mereka ada dalam kegalauan, ada dalam sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan. Yang pikirannya kacau, yang pikirannya ketakutan menghadapi hari esok. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati orang ini. Engkau jamah dia, biar dia tahu, dia percaya, dia yakin. Engkau kota benteng, Engkau gunung batu, Engkau keselamatan. Dan akhirnya dekat dengan Engkau. Begitu kami tenang menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja Tuhan yang sekarang mungkin online atau mungkin masih ada yang onsite. Berkati mereka semua dalam bentuk apapun ibadahnya esok. Tuhan Kau berkati semua para hamba Tuhan. Kami semua berseru kepadamu Tuhan. Tolonglah Bapa proses vaksinasi supaya secepatnya rakyat Indonesia mendapat vaksin Tuhan. Dan orang-orang yang berkeras hati, Tuhan Engkau lembutkan hati mereka. Kami butuh Tuhan, kami butuh pemerintah sebagai alat di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah, berkati kampus kami, berkati pelayanan-pelayanan kami, misi, pendidikan umum, pelayanan gereja, berkati Tuhan. Berkati pelayanan kami di pusat, berkati para pengurus, dewan pengawas, dan tentunya pembina. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Allah kami yang kota benteng kami. Engkau adalah gunung batu. Engkau adalah Savior. Engkau penyelamat itu. Dekat dengan Engkau kami tenang Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu
selamanya. Bagaimana kalau kita menyanyikan satu pujian lagi dengan tema ini ya? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hafal ya? Oke, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kepada semua pemirsa dimanapun Anda berada pada malam hari ini, kami mau menyanyikan. Tapi sebelumnya ikuti terus acara-acara kami ya, baik di Eben Kids Ministry pada hari Jumat, hari Sabtu seperti ini ada acara kami Saturday Night Service, Praise and Worship. Hari Minggu ada acara Boom, bincang orang-orang muda, dan hari Senin ada program Miracle. Ya, kesaksian anak-anak Tuhan yang begitu indah sekali, kiranya menjadi inspirasi. Dan pada hari Senin nanti ada seorang pemimpin gereja yang luar biasa kesaksiannya. Ikuti pada hari Senin nanti ya. Kami terus mendoakan Bapak dan Ibu di setiap kesempatan acara-acara kami, supaya Bapak Ibu juga dalam berkat Tuhan, dalam perlindungan. Doakan kami juga ya Bapak dan Ibu, supaya kami tetap juga kuat, strong untuk melayani pekerjaan Tuhan. Meskipun sekarang harus pelayanan live streaming, tetapi ada kekuatan yang daripada Tuhan dan juga pendidikan teologi yang ada di sini. Doakan seluruh para mahasiswa ya. Yuk kita menyanyikan pujian ya. Hanya dekat Allah saja. Keren sekali. Amin. Allah saja aku tenang, daripada jalan keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tenang. Amin, amin, luar biasa. Daripada jalan keselamatanku. Amin, Bapak dan Ibu. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Berikan dong tepuk tangan untuk Tuhan kita. Aku tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita akan mengakhiri pada ibadah pada malam hari ini. Kiranya kita semua dalam berkat Tuhan ya. Sampai minggu depan kita bertemu di acara kita yang sama seperti ini. Yuk kita tutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini segala puji dan hormat hanya bagimu. Dan biarlah kami diberkati dalam perjalanan hidup kami. Kami tetap mau beriman, menikmati hanya dekat Allah saja aku tenang. Kami tenang. Meskipun perjalanan hidup ini melewati banyak hal yang membuat kami berair mata, berkeluh, tetapi dekat dengan Engkau kami tenang. Saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan, kasih yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang suci dan kudus itu menjadi bagianmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran. Amin. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami
Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari bersama kita naikkan pujian kita. Hanya dekat Allah saja. Allah saja, aku tenang. Katakan daripadanya lah keselamatan. Daripadanya lah keselamatanku. Katakan hanya Dia gunung batu. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke.